Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Bapak dosen dan juga rekan-rekan semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Mustika Alisa Pratiwi selaku moderator pada presentasi kelompok kami. Pada kesempatan hari ini, kami akan membawakan materi mengenai pipelining dalam arsitektur komputer, sebuah konsep utama dalam meningkatkan performa CPU modern di masa kini. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Mustika Alista Pratiwi sebagai moderator, lalu ada rekan saya Nabila Latifatul Laili, Intania Amanda Syifa, Lutfiah Putri Aliati, Nabila Putri Kusuma Jaya, dan Nurul Anissa Azhara. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pipelining. Pipelining sendiri adalah teknik dalam arsitektur komputer yang membagi proses eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap, sehingga beberapa instruksi bisa dikerjakan secara tumpang tindih atau biasa dikenal overlapping. Nah, untuk instruksinya sendiri tidak perlu menunggu instruksi sebelumnya selesai secara keseluruhan. Jadi setiap tahap itu bisa bekerja secara paralel sehingga pada setiap detak clock CPU ada instruksi yang bergerak ke tahap selanjutnya. Jadi tidak menunggu tahapan untuk langsung selesai sepenuhnya. Jadi bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi secara umum, pipelining ini bertujuan untuk meningkatkan throughput, yaitu jumlah instruksi yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan pipelining. Nah, untuk tujuan pipelining ini dapat dirangkum menjadi 3 hal. Yang pertama, ada mempercepat kinerja CPU. Dengan melakukan overlapping, eksekusi proses menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi perangkat keras. Nah, setiap bagian CPU bekerja secara terus-menerus tanpa banyak waktu idle. Lalu yang ketiga, mengurangi waktu tunda antar instruksi. Jadi eksekusi menjadi lebih lancar dan juga lebih stabil. Nah, pipelining ini tidak membuat satu instruksi lebih cepat ya. Tolong di-highlight, tidak membuat lebih cepat, tetapi membuat lebih banyak instruksi selesai dalam waktu yang lebih singkat. Jadi kita highlight di waktu, kita mengefisiensikan waktu dengan penggunaan pipelining ini. Nah, untuk memahami pipelining dengan mudah, kita menggunakan analogi sederhana. Boleh di next. Nah, analogi sederhana ini untuk memahami, kita menggunakan analogi jalur produksi roti. Dan misalkan di suatu pabrik roti nih ada 4 stasiun. Ada stasiun untuk mengaduk adonan, membentuk roti, memanggang, dan juga mengemas. Nah, kalau tanpa pipelining, ini ibaratnya kita harus menyelesaikan satu roti sampai di tahap dikemas terlebih dahulu, baru roti berikutnya bisa dibuat. Tapi kalau misalnya kita pakai pipelining, di setiap stasiun itu kita bisa mengerjakan masing-masing tahapan roti secara bersamaan. Jadi misal ketika roti pertama sedang dipanggang, roti kedua ini udah dibentuk, terus roti ketiga sudah diaduk, dan roti keempat ya udah jadi dikemas gitu. Jadi semua proses berjalan secara bersamaan di stasiun yang berbeda. Nah, konsep ini sama cara kerja dengan cara kerja CPU saat menerapkan pipelining. Seperti itu. Boleh di next. Jadi intinya dengan pipelining ini kan instruksi berjalan secara tumpang tindih ya. Pada siklus 1 hanya instruksi 1 yang berjalan, siklus 2 instruksi 1 naik tahap, instruksi 2 masuk, siklus 3 ketiganya berjalan di tahap yang berbeda. Nah, hasilnya ketiga instruksi yang tadi saya sebutkan selesai hanya dalam 7 unit waktu. Nah, ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan. Dan sekarang kita lihat pada tabel ini, bagaimana instruksi yang saya mention tadi berjalan melalui 5 tahap pipeline. Ada F, D, E, M, W. Mungkin kalau rekan-rekan yang masih awam bingung ya, apa itu F, D, E, M, W? Nah, di sebelah kiri tabel kita bisa dilihat F itu untuk fetch, D itu untuk decode, E itu untuk execute, M itu untuk memory, dan W itu untuk write back. Nah, cara baca tabelnya, untuk yang baris itu, dia menunjukkan clock cycle atau satuan waktu. Nah, untuk kolom, dia menunjukkan instruksi dan tahap yang sedang dijalankan. Nah, huruf F, D, E, M, W ini menunjukkan tahap aktif, dan untuk tanda minus atau strip, itu tandanya belum masuk atau mungkin sudah diselesaikan, seperti di satuan waktu 1. Kan di instruksi 1 masuk fetch, tapi di instruksi 2 kan itu ada strip, berarti belum ada tahapan yang masuk gitu. Dan juga ada di tahap waktu 7, di instruksi 1 dan instruksi 2 itu kan minus ya, bukan berarti
tidak ada, tapi itu sudah diselesaikan karena kan while itu tahap terakhir yaitu write back. Nah, jadi konsep seperti ini itu yang disebut overlapping execution. Jadi ingat ya teman-teman, secara bersusun mulai dari waktu satu pertama nih di instruksi 1 dia mengerjakan F atau fetch. Lalu kita lihat lagi di di waktu kedua si fetch ini sudah selesai tugasnya di instruksi 1, maka dia berpindah ke instruksi 2 dan masuklah tahap D atau decode di instruksi 1. Lalu lanjut lagi di satuan waktu yang ketiga. Nah, si F tadi dari instruksi 2 karena dia sudah selesai, langsunglah dia lanjut ke instruksi ketiga. Dan untuk tahap decode tadi, dia langsung lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ke instruksi 2 dan masuklah si execute ini. Begitu seterusnya sampai si write back ini ada di instruksi ketiga dan selesai. Begitu. Jadi di highlight lagi, ini tuh yang disebut overlapping execution. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep two-stage instruction, yaitu bentuk paling sederhana dari pipeline. Oke, paling sederhana. Jadi pipeline ini hanya memiliki 2 tahap besar. Yang pertama itu instruction fetch atau EF, dan juga yang kedua instruction execute atau EX. Nah, pipeline 2 tahap ini adalah versi dasar sebelum berkembang menjadi 5 tahap seperti yang digunakan pada arsitektur RISC. Yang tadi saya jelaskan ya teman-teman di tabel. Nah, pada tahap pertama ini yaitu instruction fetch, si CPU akan mengambil instruksi dari memori dan memperbarui program counter. Oke. Nah, instruksi yang diambil dikirimkan ke buffer pipeline agar siap dieksekusi pada tahap berikutnya. Lalu pada tahap kedua, yaitu instruction execute yang EX ini, si instruksinya di-decode, operannya diambil, dan juga lalu menjalankan operasi. Semuanya ini dijalankan dalam satu tahap besar. Nah, hasil dari operasi ini kemudian ditulis kembali ke register atau memori. Nah, karena decode, read, execute, dan write back digabungkan, tahap EX membutuhkan waktu paling kompleks dibandingkan pipeline yang multi-tahap. Nah, jadi si pipeline 2 tahap ini digunakan kenapa sih? Nah, sederhananya karena seperti yang saya highlight tadi, kan ini bentuk pipeline sederhana. Jadi dia tuh lebih sederhana dari pipeline 5 tahap, pasti. Lalu, dia mengizinkan clock berjalan lebih cepat daripada CPU single cycle. Dan yang ketiga, cocok untuk CPU kecil atau desain edukatif, meminimalkan kompleksitas hardware. Ya, walaupun sederhana, konsep ini adalah konsep dasar dari pipeline modern yang mungkin sekarang marak ya digunakan, sudah umum digunakan. Boleh next. Boleh di next. Boleh next, operator. Oke, mundur lagi. Terima kasih. Mundur. Ya, oke. Jadi saya ingin meng-highlight saja ya, pada pipeline 2 tahap ini, decode ini belum sepenuhnya selesai di tahap fetch. Informasi kontrol baru lengkap saat memasuki tahap execute. Nah, pipeline 2 tahap ini juga menuntut pemrosesan yang lebih padat pada EX tadi yang ditampilkan pada slide sebelumnya. Nah, tetapi walaupun pemrosesannya lebih padat, ini tetap efektif ya sebagai desain sederhana. Sekali lagi di-mention ini sangat sederhana, paling sederhana. Jadi konsep ini terus menjadi fondasi pengembangan pipeline yang lebih maju seperti pipeline 5 stage atau bahkan super pipelining. Jadi mungkin saya ingin mengingatkan kembali kalau misal si pipeline 5 stage itu yang tadi saya mention, yang ada fetch, terus decode, execute, terus ada memori, juga write back. Nah, jadi si two-stage instruction ini fondasinya awalnya atau mungkin bentuk paling sederhana dari pipelining. Nah, untuk penjelasan berikutnya mengenai boleh di next. Diagram waktu untuk operasi pipeline instruksi dan sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Putri Kusumajaya. Oke, pada slide ini kita akan membahas bagaimana pipeline instruksi bekerja dalam CPU dan bagaimana proses eksekusi beberapa instruksi bisa dilakukan secara tumpang tindih melalui sebuah diagram waktu. Nah, pipeline instruksi
terdiri dari beberapa tahapan. Setiap tahapan mewakili satu bagian kerja CPU terhadap sebuah instruksi. Tahapan ini adalah yang pertama ada FI atau Fetch Instruction. FI adalah tahap ketika CPU mengambil instruksi dari memori. Misalnya CPU membaca instruksi ke satu dari alamat tertentu di RAM. Terus yang kedua ada DI atau Decode Instruction. Setelah instruksi diambil, CPU masuk ke tahap DI untuk dekode atau menerjemahkan instruksi tersebut. Nah, di sini CPU menentukan opkode apa yang dilakukan dan operand mana yang dibutuhkan. Terus yang ketiga ada CO atau Calculate Operand. Pada tahap CO, CPU menghitung alamat efektif dari operand. Jadi, jika instruksinya membutuhkan data dari memori tertentu, alamatnya dihitung di tahap ini. Terus yang keempat ada FO atau Fetch Operand. Di tahap FO ini, operand atau data yang diperlukan oleh instruksi diambil dari memori atau register. Terus yang kelima ada EI atau Execute Instruction. EI adalah tahap di mana instruksi benar-benar dijalankan, misalnya operasi aritmatika, logika, perbandingan, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada WO atau Write Operand. Tahap terakhir adalah WO, yaitu ketika hasil eksekusi tadi ditulis kembali ke memori atau register. Nah, di sebelah kanan ada diagram waktu atau pipeline timeline. Di gambar ini menampilkan bagaimana beberapa instruksi dapat berjalan secara paralel menggunakan pipeline. Terus di sini juga perhatikan bahwa setiap baris adalah satu instruksi dan setiap kolom adalah satu cycle waktu. Jadi instruksi pertama mulai dari FI, lalu DI, CO, FO, EI, dan WO. Dalam urutan yang rapi, satu siklus per tahap. Terus instruksi kedua tidak harus menunggu instruksi pertama selesai, ia mulai FI pada siklus berikutnya. Begitu juga instruksi ketiga dan keempat dan seterusnya. Hasilnya kita bisa melihat banyak instruksi berjalan bersamaan tetapi di tahap yang berbeda. Nah, apa yang kita lihat di sini menggambarkan keuntungan utama pipeline, yaitu peningkatan throughput. CPU bisa menyelesaikan lebih banyak instruksi dalam waktu yang sama karena eksekusi dilakukan secara tumpang tindih. Nah, walaupun satu instruksi tetap membutuhkan beberapa tahap untuk selesai, banyak instruksi bisa berjalan secara simultan di pipeline. Next. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana instruksi percabangan atau branch dapat mengganggu alur pipeline dan menyebabkan penalti waktu. Yang pertama itu kita perlu memahami bahwa pipeline bekerja dengan asumsi bahwa instruksi berikutnya bisa diprediksi. Namun, ketika ada branch, CPU harus menentukan apakah program akan melanjutkan instruksi berikutnya atau melompat ke alamat lain. Nah, jika prediksi salah, pipeline akan terkena branch penalty. Terus di contoh ini, instruksi 3 adalah sebuah conditional branch, yaitu branch yang hanya diambil jika kondisi tertentu bernilai benar. Nah, jika kondisi terpenuhi, instruksi akan melompat ke instruksi 15. Jadi, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya branch tidak diambil, itu lanjut ke instruksi 4. Kalau misalnya branch diambil, itu lompat ke instruksi 15. Terus pada awalnya, pipeline berjalan normal layaknya diagram sebelumnya. Nah, instruksi 1, 2, dan 3 diproses tanpa masalah. CPU mengira eksekusi akan lanjut ke instruksi 4. Jadi, pipeline mulai memasukkan instruksi 4, 5, 6, dan 7. Namun, pada waktu ke-7, hasil evaluasi branch pada instruksi 3 akhirnya diketahui. Ternyata branch diambil, artinya CPU harus lompat ke instruksi 15.
Di sini masalahnya pipeline sudah terlanjur memuat instruksi 4 sampai ke 7, padahal semuanya salah jalur. Nah, karena prediksinya salah, pipeline harus melakukan flush, yaitu menghapus semua instruksi yang tidak valid. Pada contoh ini, instruksi 4, 5, 6, dan 7 dibuang dari pipeline. Ini disebutnya branch penalty, yaitu waktu yang hilang akibat salah prediksi. Nah, setelah pipeline dibersihkan, instruksi yang benar yaitu instruksi 15 dimulai pada pipeline. Akibatnya ada jeda kosong di diagram waktu memperlihatkan bahwa pipeline berhenti sebentar sebelum instruksi yang benar-benar masuk. Jadi, efek dari cabang bersyarat adalah potensi gangguan pada pipeline, terutama jadi prediksi jalurnya salah. Terus alasan mengapa teknologi seperti branch prediction dan speculative execution sangat penting dalam prosesor modern. Slide selanjutnya. Nah, pada slide ini akan membahas alur kerja CPU ketika mengeksekusi sebuah instruksi. Proses ini dibagi menjadi 6 tahap utama. Diagram di sebelah kanan ini menggambarkan aliran lengkapnya, termasuk bagaimana CPU menangani branch dan interrupt. Yang pertama itu FI atau fetch instruction, itu tahap pertama. FI, di sini CPU mengambil instruksi dari memori menggunakan alamat yang ada di program counter. Ini adalah langkah awal sebelum instruksi bisa diproses lebih jauh. Nah, yang kedua ada DI atau decode instruction. Setelah instruksi diambil, CPU masuk ke tahap decode instruction. Pada bagian ini, CPU menerjemahkan opcode serta operand yang digunakan. Dengan kata lain, CPU memahami perintah apa dan data apa yang dibutuhkan. Terus yang ketiga ada CO atau calculate operand. Selanjutnya di CO ini pada tahap ini CPU menghitung alamat operand yang diperlukan. Jika instruksi membutuhkan data di memori tertentu, alamat inilah yang dihitung. Terus yang keempat, cek apakah instruksi ini unconditional branch. Nah, di titik ini CPU melakukan pengecekan apakah instruksi ini merupakan unconditional branch. Kalau iya, berarti instruksi pasti lompat ke alamat lain, maka CPU mengupdate program counter ke alamat tujuan dan mengosongkan pipeline karena instruksi yang sudah terlanjur diproses menjadi tidak valid. Kalau tidak, instruksi melanjutkan ke tahap berikutnya. Terus ada FO atau fetch operand. Pada tahap ini CPU mengambil operand atau data dari memori. Nah, data yang sudah dihitung alamatnya di tahap CO kemudian dibaca dari RAM atau register. Terus yang keenam ada EI execute instruction. Setelah operand siap, CPU masuk ke tahap EI ini. Ini adalah tahap operasi sebenarnya berlangsung. Apakah itu operasi aritmatika, logika, pembacaan data, dan sebagainya. Selanjutnya WO atau write operand. Setelah dieksekusi, hasilnya harus disimpan di tahap WO ini. Nah, CPU menuliskan hasil eksekusi ke register atau memori tergantung instruksinya. Terus yang 8, cek lagi apakah ada branch atau interrupt. Setelah sebuah instruksi selesai, CPU kembali melakukan pengecekan. Jika ada branch atau interrupt, maka pipeline harus dikosongkan dan program counter diperbaharui. Nah, ini dilakukan supaya CPU melanjutkan instruksi ke jalur yang benar. Jika tidak ada, CPU lanjut ke instruksi berikutnya secara normal. Next. Nah, pada slide ini kita melihat dua diagram pipeline yang menunjukkan bagaimana instruksi dieksekusi pada dua kondisi berbeda. Yang pertama, saat tidak ada cabang, dan yang kedua, saat ada instruksi branch. Nah, gambar yang di kiri menunjukkan kondisi
tanpa branch, sedangkan gambar yang di kanan menunjukkan kondisi dengan branch bersyarat. Nah, pada kedua diagram ini, sumbu vertikal menunjukkan urutan waktu bergerak dari atas ke bawah. Sumbu horizontal menunjukkan tahapan eksekusi pipeline mulai dari FI, DI, CO, FO, EI hingga WO. Nah, kondisi A tanpa cabang itu artinya normal. Pada diagram kiri, pipeline berjalan secara penuh dan efisien. Setiap instruksi memasuki pipeline secara berurutan dan tidak ada gangguan. Kita bisa lihat bahwa tidak ada celah atau kotak kosong. Setiap siklus waktu selalu diisi oleh operasi dari salah satu instruksi. Nah, pipeline tetap terisi dari awal sampai akhir. Ini menggambarkan pipeline ideal, yaitu ketika CPU bisa bekerja tanpa hambatan. Nah, kondisi yang B ini dengan cabang conditional branch, pada diagram yang kanan, kita melihat adanya instruksi branch yang menyebabkan pipeline terganggu. Nah, ketika CPU menemukan branch, yang pertama CPU belum tahu apakah branch akan diambil atau tidak sampai instruksinya selesai dihitung. Yang kedua, sementara CPU mengira jalur eksekusinya normal sehingga instruksi berikutnya tetap diproses. Yang ketiga, jika ternyata branch diambil, instruksi yang sudah masuk pipeline itu tetapi salah jalur harus di-flash atau dibuang. Akibatnya muncul kotak kosong atau waktu ideal pada pipeline ini yang membuat branch penalty. Nah, makna berbeda dari kedua diagram ini, kita bisa memahami bahwa pada kondisi tanpa branch, pipeline berjalan maksimal dan efisien. Pada kondisi dengan branch, pipeline harus mengulang atau mengosongkan beberapa tahapan, sehingga muncul jeda waktu yang menurunkan performa. Nah, jadi slide ini menunjukkan betapa besar pengaruh instruksi branch terhadap performa pipeline. Semakin sering terjadi branch, semakin besar kemungkinan pipeline berhenti sementara karena flash. Jadi inilah mengapa prosesor modern menggunakan teknik seperti branch prediction untuk meminimalkan jeda ini. Begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pipeline performance. Pipeline performance merupakan bagian yang menjelaskan seberapa cepat dan juga efisien suatu instruction pipeline bekerja dalam suatu prosesor dibanding dengan eksekusi biasa atau tanpa pipeline. Nah, pipeline performance ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah waktu siklus atau cycle time. Yang kedua adalah waktu total eksekusi. Yang ketiga adalah perbandingan dengan prosesor tanpa pipeline. Yang keempat adalah faktor kecepatan atau speed up factor. Boleh di next. Oke, yang pertama adalah siklus waktu atau cycle time. Merupakan waktu yang dibutuhkan agar suatu instruksi bergerak maju satu tahap dalam pipeline. Artinya, setiap kali satu siklus clock berlalu, setiap instruksi bergeser ke tahap berikutnya. Di sini terdapat rumus, yaitu waktu siklus atau tau sama dengan waktu tahap yang paling lama di antara semua tahap tau I ditambah dengan overhead D untuk semua I dari tahap 1 sampai ke tahap K atau stage. Dengan keterangan, tau I ini merupakan waktu delay di tahap ke I, lalu ada tau M ini merupakan waktu tunda terbesar atau tahap paling lambat, dengan D juga waktu tunda tambahan karena pemindahan data antara tahap atau latch delay, dengan K merupakan jumlah tahap pipeline. Nah, artinya waktu siklus pipeline ini ditentukan oleh tahap yang paling lambat ditambah sedikit waktu untuk perpindahan data antar tahap. Boleh di next. Oke, di sini terdapat contoh dari siklus waktu. Misalnya ada 4 tahap pipeline dengan waktu delay setiap tahapnya itu. Tahap pertama adalah 80 picosecond, tahap kedua adalah 100 picosecond,
tahap ketiga adalah 90 pikosecond, dan tahap keempat adalah 70 pikosecond dengan delay latch-nya ini yaitu 10 pikosecond. Nah, karena tahap paling lamanya ini 100 pikosecond, maka waktu siklus pipeline-nya atau taunya sama dengan Tm tambah D sama dengan 100 ditambah 10 sama dengan 100 pikosecond. Yang artinya setiap 110 pikosecond ini, instruksi bisa maju ke tahap berikutnya. Boleh di next. Selanjutnya adalah waktu total eksekusi. Jika terdapat n instruksi yang akan dijalankan tanpa adanya cabang atau branch, maka waktu total untuk menjalankan semua instruksi tersebut dalam pipeline dengan tahap atau stage dinyatakan dengan T KN sama dengan dalam kurung K plus dalam kurung N-1 dikali tau. Dengan K merupakan jumlah stage pipeline, lalu N ini merupakan jumlah instruksi, dan taunya merupakan waktu siklus yang sebelumnya dijelaskan. Nah, diperlukan K siklus untuk menyelesaikan instruksi pertama karena butuh melewati semua tahap. Kemudian setiap instruksi berikutnya hanya menambah satu siklus karena pipeline sudah berjalan. Jadi untuk N instruksi totalnya adalah K plus dalam kurung N-1 siklus. Boleh di next. Nah, untuk contohnya di sini diketahui jumlah stage pipeline-nya atau K sama dengan 5, lalu untuk jumlah instruksinya adalah 12, dan waktu siklus atau taunya adalah 110 pikosecond. Maka waktu total eksekusinya adalah TKN sama dengan dalam kurung K plus N-1 dikali tau. Sama dengan 5 ditambah dalam kurung 12-1 dalam tutup kurung dikali 110. 12 dikurang 1 sama dengan 11, 5 ditambah 11 sama dengan 16 dikali 110 sama dengan 1760 pikosecond. Artinya, untuk menyelesaikan 12 instruksi, pipeline ini membutuhkan waktu sebesar 1760 pikosecond. Boleh di next. Selanjutnya adalah perbandingan dengan prosesor tanpa pipeline. Nah, kalau tidak pakai pipeline, setiap instruksi butuh waktu K tahu karena harus melewati semua tahap satu persatu. Untuk N instruksinya ini, T sama dengan N dikali K dikali tahu, sedangkan dengan pipeline ini, rumusnya sama seperti rumus sebelumnya. Boleh di next. Untuk contohnya di sini yang diketahui sama dengan contoh sebelumnya, dengan stage pipeline-nya itu 5, jumlah instruksinya 12, dan waktu siklusnya itu 110. Maka waktu total tanpa pipeline-nya atau T1N sama dengan N kali K kali tau, sama dengan 12 dikali 5 dikali 110, hasilnya adalah 6.600 pikosecond, yang artinya tanpa pipeline, 12 instruksi ini membutuhkan waktu sebesar 6.600 pikosecond. Boleh di next. Nah, yang terakhir adalah faktor kecepatan atau speed up factor. Untuk mengukur seberapa cepat pipeline dibanding dengan tanpa pipeline, digunakan rumus SK atau speed up factor sama dengan T1N per TKN sama dengan N kali K kali T per K plus 1 dikali tau. Atau rumus sederhananya adalah N kali K per K plus dalam kurung N-1. Yang artinya semakin banyak instruksi atau N yang dijalankan, maka semakin besar nilai speed up-nya. Nah, kalau N atau instruksinya ini sangat besar hingga tak terhingga, maka speed up faktornya mendekati K, yang artinya pipeline ini bisa memberikan percepatan hingga K kali lipat atau disebut K-fold speed up. Boleh di next. Nah,
Untuk contohnya di sini yang diketahui stage pipeline-nya ini 5 dan jumlah instruksinya 12. Maka perbandingannya atau speed up faktornya sama dengan NK per K plus dalam kurung N-1 sama dengan di sini pembilangnya 12 kali 5 60 per penyebutnya 5 plus 12 min 1. 12 kurang 1 10. 12 kurang 1 11, 11 tambah 5 16, maka 60 dibagi 16 sama dengan 3,75. Yang artinya pipeline 5 stage ini memberikan kecepatan 3,75 kali lebih cepat dibanding dengan eksekusi tanpa pipeline. Nah, karena stage pipeline-nya ini 5, maka SK atau speed up faktornya mendekati 5. Yang artinya, jika ada 5 tahap pipeline, maka percepatan maksimumnya bisa mencapai sekitar 5 kali lipat. Tetapi tidak pernah pas 5 karena masih ada delay latch dan juga kondisi real seperti branch. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Intan. Oke, selanjutnya ini di slide ini kita membahas pipeline hazard. Jadi, pipeline hazard ini adalah kondisi yang menghambat eksekusi instruksi dalam sistem pipelining sehingga prosesor tidak dapat memproses instruksi secara paralel seperti seharusnya. Hambatan ini terjadi karena konflik sumber daya, ketergantungan data, atau perubahan alur akibat instruksi cabang. Terdapat 3 jenis utama hazard, yaitu struktural, data, dan kontrol. Struktural hazard muncul saat 2 instruksi memakai perangkat keras yang sama. Data hazard terjadi karena ketergantungan hasil instruksi sebelumnya. Sedangkan kontrol hazard disebabkan oleh percabangan program yang belum pasti arah eksekusinya. Boleh di next? Nah, oke, boleh di next. Nah, di sini ada 3 tipe data. Yang pertama ada read after write, read atau bisa disebut RAW. Read after write ini terjadi ketika suatu instruksi mencoba membaca data dari register yang belum diperbarui oleh instruksi sebelumnya, menyebabkan hasil yang salah jika tidak ditangani dengan forwarding atau stalling. Yang kedua ada read after read, yang terjadi ketika instruksi menulis ke register yang sedang dibaca oleh instruksi sebelumnya, berpotensi menimpa data yang masih digunakan. Yang ketiga ada read after write, terjadi ketika 2 instruksi menulis ke register yang sama sehingga hasil akhir menjadi tidak konsisten. Untuk menghadiri konflik ini digunakan strategi seperti register renaming dan out of order execution yang memungkinkan prosesor menata ulang urutan eksekusi agar data tetap konsisten tanpa mengorbankan kecepatan. Boleh di next? Nah, selanjutnya pada saat ini kita membahas contoh read after write atau WAW atau disingkat WAW. Pada saat ini read after write ini terjadi ketika 2 instruksi ingin menulis ke register yang sama, tetapi proses pipeline membuat urutan penulisannya bisa menjadi kacau. Nah, pada diagram ini, setiap baris pada diagram menunjukkan tahap eksekusi dalam pipeline, yaitu FI. Kepanjangan FI yaitu Fetch Instruction, yaitu ada DI, ada FO,
PO, ada EI, dan WO. Yang pertama, untuk instruksi pertama ini ada AD, EAX, dan EBX. Nah, pada instruksi ini itu menulis hasilnya ke register ke EAX pada tahap WO di siklus kelima. Yang kedua ini, instruksi berikutnya ada SUB, ECX, dan EAX. Pada instruksi ini menggunakan sebagai operan pada tahap FO di siklus ke-6, sekaligus memiliki potensi untuk menulis hasil ke register ECX. Apabila terdapat dua instruksi berbeda yang sama-sama menulis ke lokasi tujuan yang sama, misalnya dua instruksi menulis ke EAX, maka urutan penulisan dapat tertukar akibat proses tumpang tindih antar tahap pipeline. Kondisi inilah yang disebut read after write hazard. Pipeline berupaya menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan, namun tanpa mekanisme pengadilan tambahan terhadap risiko bahwa instruksi yang datang lebih belakangan dapat menulis hasil lebih dulu daripada instruksi sebelumnya. Nah, meskipun pada diagram ini instruksi pertama tetap menulis lebih dulu, perhatikan bahwa kedua instruksi menyasar register yang sama, yaitu EAX. Dalam pipeline yang berjalan cepat, urutan eksekusi bisa berubah. Kadang instruksi yang datang belakangan bisa selesai lebih cepat dan menulis lebih dulu. Inilah yang menyebabkan resiko read after write hazard. Nah, pada intinya itu dua instruksi sama-sama mau menulis ke EAX. Pipeline membuat eksekusinya tumpang tindih. Jika instruksi kedua kebetulan selesai lebih dulu, maka hasil instruksi pertama bisa tertimpa. Itulah yang disebut WAW hazard. Boleh di next. Nah, pada slide ini terdapat definisi data hazard. Jadi, data hazard terjadi ketika dua instruksi dalam pipeline mengakses lokasi data register atau memori yang sama secara bersamaan, sehingga instruksi berikutnya mungkin menggunakan data yang belum selesai diperbarui oleh instruksi sebelumnya. Akibatnya, hasil program bisa salah dibandingkan eksekusi berurutan normal. Next. Nah, pada slide ini terdapat definisi control hazard. Control hazard terjadi akibat adanya instruksi percabangan atau branch intrusion seperti if, else, yaitu loop atau jump. Saat prosesor menemui instruksi cabang, pipeline belum mengetahui arah eksekusi berikutnya, apakah program akan melanjutkan ke instruksi setelahnya atau jalur lurus atau melompat ke alamat lain sesuai kondisi, bisa disebut itu jalur cabang. Karena pipeline berusaha tetap penuh agar tidak menganggur, prosesor akan menembak atau preset arah cabang yang akan diambil agar aliran instruksi tetap berjalan. Namun jika tebakan tersebut salah, pipeline terlanjur mengambil instruksi dari jalur yang keliru. Semua instruksi salah itu harus dihapus dari pipeline atau flush sebelum menjalankan jalur yang benar. Akibatnya terjadi penundaan atau penurunan performa karena pipeline perlu mengisi ulang instruksi dari jalur eksekusi yang seharusnya. Next. Nah, selanjutnya ada dealing with branches. Dealing with branches ini salah satu tantangan utama dalam merancang instruction pipeline adalah memastikan aliran instruksi tetap lancar
menuju tahap awal pipeline. Hambatan utama dalam menjaga kelancaran tersebut berasal dari instruksi percabangan bersyarat atau conditional branch invocation, karena sebelum instruksi tersebut benar-benar dieksekusi, proses tidak dapat menentukan apakah cabang akan diambil branch taken atau tidak branch not taken. Ketidakpastian arah eksekusi ini dapat menyebabkan pipeline berhenti sejenak atau menjalankan instruksi yang salah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa pendekatan telah dikembangkan, di antaranya yaitu yang pertama, multiple streams yang menjalankan 2 jalur cabang sekaligus. Yang kedua, prefetch branch target yang menyiapkan instruksi dari alamat tujuan cabang. Yang ketiga itu loop buffer yang menyimpan instruksi loop agar dapat diambil lebih cepat. Yang kelima, yang keempat, branch predication yang nembak arah cabang berdasarkan pola sebelumnya, serta delayed branch yang menunda efek percabangan agar pipeline tetap terisi. Next. Selanjutnya akan dibahas pada Intania. Amanda Siva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku akan membahas tentang 5 untuk dari pokoknya di sini ada multiple stream. Yang pertama tadi kan dijelasin sebelumnya ada 5 tahap untuk 5 cara untuk mengatasi branch ini ya. Yang pertama yaitu multiple stream. Pipeline sederhana dapat mengalami penurunan kinerja saat menghadapi instruksi cabang karena prosesor harus memilih jalur instruksi yang benar. Salah satu solusi adalah mengadakan bagian awal pipeline agar dapat mengambil 2 instruksi sekaligus, multiple instruction stream. Namun, pendekatan ini menimbulkan masalah seperti perebutan akses register dan memori serta kebutuhan aliran tambahan jika muncul instruksi cabang baru sebelum keputusan cabang pertama selesai. Meskipun demikian, strategi ini tetap dapat meningkatkan kinerja seperti pada komputer IBM 370/168 dan IBM 3033. Oke, yang kedua ada prefetch branch target. Ketika prosesor mengenali adanya instruksi percabangan bersyarat, maka target dari cabang tersebut akan di-prefetch atau diambil terlebih dahulu bersamaan dengan instruksi yang berada tepat setelah instruksi cabang. Target hasil prefetch ini kemudian disimpan hingga instruksi cabang benar-benar dieksekusi. Jika ternyata cabang tersebut diambil atau branch taken, maka instruksi target sudah tersedia dan dapat langsung dijalankan tanpa perlu menunggu proses pengambilan ulang. Pendekatan ini digunakan pada komputer IBM 360/91 untuk mengurangi penundaan akibat instruksi percabangan. Nah, selanjutnya di sini ada loop buffer. Loop buffer ini adalah memori kecil berkecepatan tinggi yang dikelola oleh tahap instruction fetch dalam pipeline dan berisi beberapa instruksi terakhir yang baru diambil secara berurutan saat terjadi instruksi cabang. Nah, perangkat keras akan memeriksa apakah target cabang ada di dalam buffer. Jika ada, instruksi berikutnya dapat langsung dijalankan tanpa perlu mengambil memori utama. Ada keunggulan dari loop buffer ini antara lain mempercepat pengambilan instruksi berurutan tanpa waktu tunggu memori, membantu eksekusi cabang pendek seperti if then atau if then else, serta sangat efisien untuk perulangan loop. Jika seluruh instruksi loop tersimpan dalam buffer, maka instruksi hanya perlu diambil sekali dari memori. Secara prinsip, loop buffer mirip dengan instruction change, tetapi ukurannya lebih kecil dan hanya menyimpan instruksi berurutan. Nah, di sini ada contoh penerapan dari loop buffer.
Nah, loop buffer ini ditemukan pada sistem dengan kapasitas buffer 256 byte menggunakan byte addressing. Nah, di sini sesuai dari gambar yang tertera di slide ini bisa dijelaskan. Pertama, program menjalankan instruksi dulu. Nah, nanti instruksi berjalan seperti biasa hingga nantinya akan muncul instruksi cabang atau branch. Nah, misalnya dalam perulangan loop ini. Lalu nantinya akan muncul yang namanya branch address. Ketika branch terjadi, prosesor mengambil alamat tujuan dari instruksi cabang tersebut. Nah, nantinya branch address ini akan masuk kepada loop buffer. Nah, alamat tersebut kemudian akan dikirim ke loop buffer, yaitu tempat penyimpanan kecil berisi instruksi yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Ada kapasitas maksimalnya teman-teman, yaitu di sini tertera 256 byte. Lalu nantinya di sini akan dibandingkan dulu nih, membandingkan alamat. Prosesor membandingkan bit alamat paling signifikan dari branch address dengan data alamat yang sudah ada di loop buffer. Untuk mengecek apakah instruksi yang diperlukan sudah ada di dalam buffer atau belum. Yang nantinya akan terdapat keputusan. Keputusan ini antara cocok dan tidak cocok, Miss. Kalau cocok, berarti instruksi sudah ada di loop buffer, sudah ada datanya di loop buffer, dan nantinya akan langsung diambil dari buffer dan dikirim ke tahap decode. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti tidak cocok atau miss, instruksi diambil dari memori utama seperti biasa dan nantinya dapat dimasukkan kembali ke loop buffer. Nah, setelah dimasukkan ke loop buffer kan, nantinya data itu disimpan dan data akan terbaca. Lalu setelah terbaca akan cocok dan masuk ke tahap decode lagi di eksekusi. Kita lanjut, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, bukan tahap sih, sesi berikutnya yaitu branch prediction. Ini yang keempat teman-teman, yaitu berbagai teknik digunakan untuk memprediksi apakah suatu cabang branch akan diambil atau tidak, seperti predict never taken, predict always taken, dan predict by opcode yang bersifat statis. Nah, satu lagi ada sifat dinamis, yaitu diantaranya ada taken or not taken, switch, dan branch history table. Nah, ini bersifat dinamis karena menggunakan data dari hasil eksekusi sebelumnya. Pada mode statis, prediksi dilakukan tanpa melihat hasil sebelumnya. Predict never taken menganggap cabang tidak diambil. Predict always taken selalu menganggap cabang diambil. Dan predict by opcode memutuskan berdasarkan jenis instruksi dengan akurasi hingga 75%. Karena lebih dari 50% cabang biasanya diambil, prediksi menuju branch target cenderung meningkatkan performa meski berisiko menyebabkan page fault pada sistem dengan paging. Sementara itu, dynamic prediction meningkatkan akurasi dengan menyimpan riwayat eksekusi cabang sebelumnya. Biasanya dalam change atau branch history table dengan 1 bit history, prosesor hanya mencatat apakah cabang terakhir diambil atau tidak. Namun, metode ini kurang akurat untuk instruksi seperti loop karena kesalahan bisa terjadi 2 kali saat masuk dan saat keluar loop. Nah, dengan 2 bit history, prediksi menjadi lebih stabil karena prosesor hanya mengubah keputusan setelah 2 kesalahan berturut-turut sehingga akurasi dan performa pipeline lebih terjaga, teman-teman. Nah, di sini ada salah satu contoh dari branch prediction, yaitu pendekatan ini menggunakan algoritma prediksi 2 bit yang digambarkan dalam bentuk flowchart. Nah, di gambar ini teman-teman ada 2 flowchart antara kanan dan juga kiri. Nah, yang kanan ini yang predict taken, yang kanan yang predict not taken, dan yang kiri ini yang predict taken, teman-teman. Alur kerjanya itu, kalau predict taken ini prosesor menebak bahwa cabang akan diambil dan nantinya akan lompat. Nah, setelah prosesor membaca instruksi cabang berikutnya dan prosesor memprediksi taken, nantinya
Prosesor mengecek hasil sebenarnya. Jika yes, taken benar, prediksi benar dan eksekusi lanjut. Dan jika no, taken salah, prediksinya salah, harus mengulang alur dan memperbaiki jalurnya. Proses berulang untuk instruksi cabang berikutnya. Lalu selanjutnya yang flowchart di sebelah kanan, yaitu prediksi not taken. Prosesor membaca instruksi cabang berikutnya. Prosesor memprediksi not taken, tidak lompat, lanjut ke instruksi berurutan. Prosesor mengecek hasil sebenarnya, nantinya jika no berarti jika no prediksi benar berarti nantinya lanjut, dan jika yes prediksi salah, pipeline harus diarahkan ke jalur yang benar. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana prosesor menebak apakah sebuah instruksi cabang akan diambil atau tidak untuk menjaga pipeline tetap berjalan tanpa berhenti. Jika prediksi benar, eksekusi cepat. Dan jika prediksi salah, pipeline harus diperbaiki dan menyebabkan keterlambatan. Itu penalti. Nah, di sini ada diagram lain dari branch prediction, yaitu di sini mekanismenya two-bit branch predictor, yaitu metode prediksi cabang yang menggunakan 4 keadaan untuk menebak. Nah, 4 keadaan ini ada namanya strong predict taken, strongly, ada yang weakly predict taken, dan ada yang weakly predict not taken, dan ada strongly predict not taken. Ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Nah, untuk alurnya sendiri, jika berada pada keadaan predict taken, jika hasil sebenarnya itu taken, berarti prediktor tetap pada keadaan predict taken. Dan ini makanya dia kembali lagi ke predict taken. Nah, jika hasilnya itu not taken, dia akan turun satu tingkat ke weakly predict taken. Jadi dia melemah atau nantinya akan berpindah ke weakly predict not taken. Nah, lalu selanjutnya, jika berada pada keadaan predict not taken, kalau misalnya di predict not taken itu hasilnya not taken, dia tetap tetap kembali ke predict not taken. Nah, nantinya prediktor akan naik satu tingkat apabila jadinya taken ke weakly predict taken dan nanti ke predict taken yang strong. Oke, lanjut. Di sini juga ada skema dari branch prediction yang lain, yaitu skema branch history table. Berbeda dengan strategi predict never taken, pada metode predict never taken, prosesor selalu mengambil instruksi berikutnya secara berurutan dan baru mengoreksi arah jika cabang benar-benar diambil. Sedangkan pada branch history ini, tiap kali prosesor melakukan prefetch, tabel ini diperiksa. Jika tidak ada kecocokan, prosesor tetap melanjutkan ke alamat berikutnya. Jika ada, maka keputusan diambil berdasarkan status riwayat cabang sebelumnya. Kita lanjut ke penjelasannya. Di sini ada dua bagian, bagian A dan bagian B. Kalau di bagian A itu nantinya CPU membaca instruksi berikutnya, next sequential address, tanpa mempertimbangkan kemungkinan lompat. Lalu lanjut ke instruksi diambil dari memori melalui block select. Jika ternyata branch terjadi cabang seharusnya diambil taken, maka prediksi salah, terjadi branch miss. Sistem menjalankan branch miss handling untuk memperbaiki jalur eksekusi dan melompat ke alamat yang benar. Selanjutnya eksekusi dilanjutkan dari alamat cabang yang benar, ditunjukkan oleh huruf E. Oke. Terdapat kelemahan dari yang A ini, yaitu jika program banyak menggunakan loop, prediksi sering salah dan pipeline jadi lambat. Selanjutnya ada bagian B, teman-teman, yaitu branch prediction dengan branch target buffer atau BTB. Nah, pada di sini alurnya itu yang pertama ada IPFAR, yaitu singkatan dari Instruction Prefix Address Register. Nantinya akan memberikan alamat instruksi cabang yang sedang dianalisis. Alamat ini digunakan untuk lookup ke tabel prediksi branch. Jika ada kecocokan, hit, tabel memberikan target address, alamat lompatan, dan state prediksi. Jika tabel mengatakan taken, maka alamat target dipilih lewat block select
instruksi diambil dari sana. Jika not taken, maka next sequential address yang dipilih. Nah, selanjutnya instruksi diambil dari memori sesuai jalur prediksi, dan setelah hasil cabang sebenarnya diketahui, state pada tabel diperbarui, update state sesuai benar atau salahnya prediksi. Nah, jika miss tidak ada entry di bawah, tidak ada entry di tabel, sistem menjalankan branch mishandling, menambah entry baru ke tabel, branch instruction address, target address, dan state awal. Dan setelah diperbaiki, alur eksekusi redirect ke alamat yang benar. Nah, intinya itu bagian A ini memakai prediksi paling sederhana, selalu tidak lompat. Dan bagian B menggunakan tabel prediksi BTB untuk menebak jalur branch secara lebih cerdas dan memperbarui prediksi dari pengalaman berikutnya. Sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan. Oh, belum. Ada satu lagi teman-teman, yang tadi baru keempat, ini yang kelima, yaitu yang terakhir, delay branch. Nah, kinerja pipeline dapat ditingkatkan dengan secara otomatis mengatur ulang urutan instruksi di dalam program, sehingga instruksi percabangan ditempatkan lebih lambat dari posisi aslinya. Pendekatan ini memungkinkan prosesor untuk tetap mengeksekusi beberapa instruksi sebelum percabangan benar-benar dilakukan, sehingga pipeline tidak kosong saat menunggu hasil keputusan. Oke, teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nabila Latifah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Intania. Nah, di sini sekarang saya adalah menjelaskan tentang konsep dasar pipelining pada arsitektur RISC. Nah, kinerja pipelining dapat ditingkatkan dengan secara otomatis mengatur ulang urutan instruksi di dalam program, sehingga instruksi percabangan ditempatkan lebih lambat dari posisi aslinya. Nah, pendekatan ini memungkinkan prosesor untuk tetap mengeksekusi beberapa instruksi sebelum percabangan benar-benar dilakukan, sehingga pipeline tidak kosong saat menunggu hasil keputusan cabang. Nah, jadi dari saat ini tuh intinya pipelining tuh cara supaya prosesor itu nggak ada yang nganggur gitu. Jadi satu instruksi dibagi ke beberapa tahap, dan di tiap tahap itu bisa ngerjain instruksi yang berbeda di waktu yang sama. Nah, di RISC ini dipakai karena instruksinya itu simple dan seragam. Nah, masalah muncul saat ada branch itu tuh kalau misalkan prosesor harus nunggu cabang, pipeline tuh bisa kosong. Makanya urutan instruksi ini tuh sering diatur ulang supaya sebelum keputusan cabang keluar, pipeline itu tetap terisi instruksi lain yang aman dieksekusi untuk terlebih dahulu. Boleh di next? Nah, di sini ada penerapan dari pipelining pada MIPS R300. Nah, di sini ada pipeline 5 tahap, di mana kinerja pipeline dapat ditingkatkan dengan secara otomatis mengatur ulang urutan instruksi di dalam program, sehingga instruksi percabangan ditempatkan lebih lambat dari posisi aslinya. Pendekatan ini memungkinkan prosesor untuk tetap mengeksekusi beberapa instruksi sebelum percabangan benar-benar dilakukan, sehingga pipeline itu tidak kosong saat menunggu hasil keputusan cabang. Jadi ini, mohon maaf ya tadi maksudnya itu 3000. Nah, jadi di sini tuh contohnya kan MIPS R3000 ini tuh punya 5 tahap pipeline ya. Yang pertama itu ada fetch, decode, execute, memory, dan write back yang sempat dibahas di pertemuan lalu dengan Pak Irfan. Nah, konsep ini seperti ban berjalan. Jadi saat instruksi pertama sudah di tahap kedua, tahap pertama tuh sudah diisi dengan instruksi berikutnya. Jadi di setiap siklus clock itu ada beberapa instruksi yang jalan bareng di tahap yang berbeda. Nah, untuk mengurangi berhenti gara-gara branch, si MIPS ini tuh pakai branch yang namanya tuh branch delay slot. Jadi ada satu instruksi setelah branch yang tetap dieksekusi supaya pipeline-nya itu nggak langsung kosong. Kan banyak banget nih cabang-cabangnya, jadi diisi gitu. Jadi nggak ada cabang yang kosong gitu pipeline-nya. Boleh di next? Nah, di sini kita masuk ke MIPS R4000 dan juga Super Pipelining. Nah, jadi kalau misalkan di R3000 itu tadi 5 tahap, nah kalau di R4000 itu melangkah lebih jauh dengan memecah pipeline-nya jadi lebih banyak tahapan yang lebih halus. Nah, kinerja MIPS R4000 ini mengembangkan R3000 dengan teknologi yang lebih cepat, seperti clock dan akses register dipercepat, cache instruksi dan data dipasang on chip, dan pipeline dipecah jadi dari 5 yang tadi di R3000
ada 5, di 4000 ini ada 8 tahap yang lebih halus. Dengan membagi tahap besar menjadi subtahap dan menambah register pipeline. Tahap bisa maju 2 langkah per siklus, lebih banyak instruksi aktif sekaligus, dan tercapai super pipelining dengan paralelisme instruksi yang lebih tinggi. Nah, tadi kan di-mention super pipelining ya. Nah, dampaknya itu tiap tahap jadi itu lebih ringan dan clock-nya tuh bisa dibuat lebih cepat. Nah, ditambah lagi ada cache instruksi atau data on chip dan register pipeline tuh kayak ditambahin gitu. Jadi lebih banyak instruksi yang bisa ngantri di dalam pipanya. Tadi kan pipanya bercabang-cabang ya teman-teman. Jadi kayak bisa ngantri lah ibaratnya. Nah, inilah yang disebut dengan super pipelining. Jadi satu super pipeline itu bisa dibilang kayak satu jalur pipeline tapi dibikin lebih dalam dan lebih cepat supaya throughput instruksinya itu bisa naik. Boleh di next? Nah, di sini ada super pipelining yang tadi itu kita bahas versus super scalar. Nah, jadi super pipelining dan super scalar ini sama-sama bertujuan untuk mengeksekusi lebih dari satu instruksi per siklus, tapi caranya itu berbeda, teman-teman. Nah, super pipelining ini memperbanyak dan memperhalus tahapan dalam satu jalur pipeline sehingga jalur itu bisa berjalan pada frekuensi yang lebih tinggi dan bisa menampung lebih banyak instruksi di dalam pipanya. Sementara itu, super scalar menambah jumlah jalur eksekusi atau pipeline sehingga prosesor itu dapat fetch dan mengeksekusi beberapa instruksi sekaligus dalam satu siklus clock. Nah, selama instruksi-instruksi tersebut tidak saling bergantung, sehingga instruksi levelnya itu parallelismenya bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu teman-teman. Jadi super pipelining dan super scalar itu sama-sama ngejar target lebih dari satu instruksi selesai tiap siklus. Jadi sama-sama ngejar kayak biar satu instruksinya itu selesai di tiap siklusnya, di tiap cabang-cabangnya. Bedanya tuh cuma di caranya aja. Kalau super pipelining itu fokus memperbanyak tahap di satu jalur, sehingga jalur itu bisa lari di frekuensi yang lebih tinggi dan bisa menampung lebih banyak instruksi dalam pipa. Sedangkan kalau super scalar itu bisa nambah jumlah jalur eksekusi. Jadi prosesor tuh punya beberapa pipeline paralel yang bisa fetch dan eksekusi beberapa instruksi sekaligus. Jadi selama instruksinya nggak saling bergantung, prosesor modern tuh biasanya ngegabungin si dua pendekatan ini, si super pipelining sama super scalar ini. Boleh di next? Nah, di sini bisa dilihat tabelnya. Ini udah aku highlight ya. Perbedaan antara CR4000 sama CR10000. Jadi ada banyak-banyak macam ya teman-teman. Jadi tadi kan ada 3000, ada 4000, sampai ada 10000. Nah, di tabel ini tuh kelihatan perbandingan beberapa prosesor ya. Di sini yang aku highlight itu si MIPS-nya yang tadi kita bahas nih. Tapi fokusnya tuh bisa kita arahkan ke yang tadi, yang R47 sama 10,000, mohon maaf. Nah, jadi di R4000 itu jadi contoh RASC dengan pipeline dalam dan cache yang cukup besar. Jadi pipeline itu dalam dan cache itu cukup besar. Jadi benar-benar bisa menampung banyak banget tahapan ya teman-teman. Jadi cocok banget dibuat yang tadi kita bahas, buat si super pipelining itu. Sedangkan kalau R10000 itu muncul belakangan sebagai prosesor super scalar. Jadi ini benar-benar kayak konsepan si super pipelining sama si super scalar. Nah, yang selain RASC juga bisa dijalankan beberapa instruksi sekaligus per siklusnya. Dari sini kelihatan tuh perpindahan generasi dari RASC yang mengandalkan pipelining sederhana menuju desain super scalar yang lebih agresif dan memanfaatkan paralelisme instruksi. Jadi si R10000 itu lebih canggih daripada yang R4000. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan semua materi mengenai pipelining. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, intinya pipelining ini adalah teknik penting dalam arsitektur komputer yang memungkinkan beberapa instruksi diproses secara paralel melalui pembagian tahap eksekusi. Ya, dan teknik ini meningkatkan throughput prosesor dan membuat eksekusi jauh lebih cepat seperti terlihat dari contoh 3 instruksi yang selesai dalam 7 siklus, lalu dibandingkan 15 siklus tanpa pipelining. Nah, meskipun efisien, buat pipeline ini dapat terhambat oleh struktural hazard, data hazard, dan juga control hazard. Nah, untuk mengatasinya digunakan berbagai teknik seperti forwarding, stalling, branch prediction, loop buffer, dan delayed branching. Nah, perkembangan lebih lanjut seperti super pipelining dan super scalar yang baru tadi dibahas oleh rekan saya Nabila Latifah. Nah, itu memungkinkan prosesor modern mengeksekusi lebih banyak instruksi per siklus, menjadikan pipelining fondasi utama peningkatan kinerja CPU.
Jadi intinya apa? Secara keseluruhan, pipelining adalah fondasi utama dalam peningkatan performa CPU di berbagai arsitektur komputer. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saya sebagai pemateri atas penyampaian materi yang sangat jelas dan sistematis. Dan dengan demikian, seluruh rangkaian presentasi mengenai pipelining dalam arsitektur komputer telah selesai kami sampaikan. Saya Mustika Alsa Pratiwi selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 5 yaitu kelompok pipelining mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Irfan sebagai dosen pengampu mata kuliah organisasi jaringan komputer dan juga rekan-rekan yang mungkin telah mengikuti presentasi ini dengan menonton video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari kami, mohon maaf kami sadar masih banyak kekurangan dalam presentasi kami dan mungkin masih ada materi yang belum kami sampaikan dengan sempurna, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian dari kelompok pipelining. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.